Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Lailatul Agustina, perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Analisis Teknis dan Manajemen dalam Studi Kelayakan Bisnis. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Cahya Asya Putri dengan 3 digit NIM terakhir 189. Yang kedua Antoni Eka Syahputra, 3 digit NIM terakhir 197. Yang ketiga Elma Wahyu Sukmadewi, 3 digit NIM terakhir 203. Nilna Hadia Maulida dengan 3 digit NIM terakhir 204. Dan saya sendiri Listia Lailatul Agustina 209 dan Muhammad Alvin Farkon 218. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi lokasi. Dalam menilai sebuah lokasi ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Dalam perusahaan manufaktur yang perlu diperhatikan yang pertama adalah letak konsumen potensial atau pasar sasaran. Yang kedua letak bahan utama, letak bahan baku utama, sumber tenaga kerja, fasilitas transportasi, sumber daya penunjang seperti air, listrik, keadaan udara, dan telepon, fasilitas untuk pabrik dan fasilitas untuk karyawan, lingkungan masyarakat sekitar, peraturan pemerintah misalnya dalam hal kawasan dan AMDAL. Untuk perusahaan jasa, beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah lokasi yang mudah dan dapat diakses konsumen, lingkungan yang mendukung usaha, kesesuaian dengan lokasi pesaing, izin lokasi dari pihak berwenang, dan tempat parkir yang memadai. Materi yang selanjutnya yaitu tahapan pemilihan lokasi. Ada 3 jenis tahap dalam pemilihan lokasi. Tahap yang pertama yaitu melihat kemungkinan wilayah mana yang akan dijadikan sebagai lokasi usaha dengan mempertimbangkan regulasi pemerintah, jenis proses produksi atau jasa yang akan menentukan spesifikasi usaha yang berhubungan dengan tenaga kerja, pengangkutan, dan lain sebagainya. Tahapan kedua yaitu memperhatikan pengalaman dari usaha orang lain atau pengalaman sendiri didasarkan pada jenis barang yang dihasilkan dan proses produksinya karena keduanya akan berpengaruh pada sarana angkutan, pasar, listrik, air, telepon, dan faktor lain yang dianggap penting. Kemudian tahapan ketiga yaitu mempertimbangkan serta menilai dampak sosial ataupun dukungan dari masyarakat di sekitar lokasi. Selanjutnya adalah metode penilaian lokasi. Yang pertama ada metode penilaian hasil. Dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap semua faktor yang dianggap penting dalam penentuan lokasi dan diberikan bobot penilaian. Yang kedua ada metode perbandingan biaya. Pemilihan dilakukan dengan cara menentukan besar kecilnya perkiraan seluruh biaya pada alternatif pilihan lokasi. Yang ketiga ada metode analisis ekonomi. Metode ini mempertimbangkan biaya ditambah dengan faktor intangibles yang relevan. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi fasilitas produksi. Studi fasilitas produksi meliputi studi tentang bangunan usaha, mesin atau peralatan, serta tata letaknya, teknologi, dan tenaga kerja yang diperlukan. Bangunan usaha. Perancangan bangunan usaha terutama berkaitan dengan bahan-bahan yang diolah, proses pengolahan, penyediaan ruang pemeliharaan, masalah yang berhubungan dengan material handling, fleksibilitas, keamanan, kekuatan, dan lain-lain. Keseluruhan faktor akan berpengaruh pada besarnya biaya yang akan dikeluarkan untuk mengadakan bangunan usaha. Bangunan usaha yang perlu diperhatikan adalah pabrik, kantor, dan gudang. Yang selanjutnya adalah tata letak studi fasilitas produksi. Tata letak pabrik perusahaan manufaktur, yakni penempatan fasilitas-fasilitas yang dipakai di dalam pabrik seperti letak mesin, alat-alat produksi, lajur pengangkutan barang, dan seterusnya yang harus dikaji agar proses produksi dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun layout pabrik: sifat produksi, jenis proses produksi, jenis barang serta volume produksi yang dihasilkan. Yang selanjutnya fleksibilitas letak fasilitas untuk mengantisipasi perubahan proses di kemudian hari.
aliran barang dalam proses produksi sehingga tidak saling menghambat. Penggunaan ruangan hendaknya selain efektif untuk bekerja, juga memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang terakhir adalah hendaknya memperhatikan kemudahan dalam hal pemeliharaan dan pengawasan. Tata letak kantor perusahaan manufaktur. Tata letak kantor harus dirancang dengan memperhatikan besar kecilnya investasi, kemudahan dalam berkomunikasi, fleksibilitas pemakaian ruangan, struktur organisasi yang diterapkan, bentuk layanan yang dilaksanakan secara rutin. Selanjutnya saya akan melanjutkan tata letak studi fasilitas produksi. Yang ketiga, tata letak gudang perusahaan manufaktur. Hal-hal yang perlu dicermati dalam penyusunan tata letak gudang antara lain yang pertama, besar kecilnya nilai investasi. Yang kedua, memudahkan aktivitas bongkar muat barang. Yang ketiga, fleksibel untuk memudahkan pengaturan kembali jika jumlah barang yang disimpan berkurang atau bertambah. Yang keempat, masalah keselamatan barang di gudang serta lingkungan. Dan yang kelima, keselamatan kerja di dalam gudang. Yang keempat, tata letak bagi perusahaan jasa. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam tata letak fasilitas jasa meliputi yang pertama yaitu pertimbangan spasial. Yang kedua, perencanaan ruangan. Yang ketiga, perlengkapan dan perabotan. Yang keempat, tata cahaya. Dan yang kelima, pesan-pesan yang disampaikan secara grafis. Studi persiapan proses produksi. Studi tentang proses produksi dapat dilakukan setelah bangunan, mesin, teknologi, dan tata letak mesin ditentukan. Kegiatan produksi umumnya dimulai dari realisasi penyediaan barang atau jasa yang telah diperkirakan atau dianggarkan dalam anggaran penjualan termasuk kualitasnya, sampai bagaimana persediaannya. Yang harus diperhatikan dalam studi persiapan proses produksi, yang pertama adalah pemilihan strategi produksi. Dilakukan agar barang atau jasa yang akan diproduksi dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu pemilihan dan perencanaan produk. Setelah beberapa alternatif, ide produk tersaring, selanjutnya akan dikaji produk apa yang menjadi prioritas untuk produksi. Yang ketiga yaitu rencana kapasitas produksi. Kapasitas didefinisikan sebagai suatu kemampuan batasan dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Yang keempat yaitu perencanaan jumlah produksi. Aktivitas produksi hendaknya direncanakan dengan baik agar jumlah produksi yang dihasilkan tidak terlalu banyak atau sedikit. Yang kelima yaitu bahan baku dan bahan penolong. Studi mengenai bahan baku dan bahan penolong adalah penting untuk mengetahui apakah gagasan yang dipilih layak dari ketersediaan bahan-bahan tersebut. Selanjutnya yaitu hasil penilaian teknis dan manajemen. Penilaian teknis semata-mata bertujuan untuk mengetahui apakah ide atau gagasan yang sebelumnya telah dipilih tersebut layak dari aspek bisnis. Artinya, jika ide atau gagasan itu akan direalisasikan, apakah ada lokasi yang tepat, ada mesin dan peralatan yang diperlukan dengan teknologi yang sesuai dengan tuntutan pasar, tersedia bahan baku dan penolong dalam jumlah cukup. Menurut Ibrahim, dalam usaha untuk melaksanakan proyek atau usaha yang telah dinyatakan fasibel untuk dikembangkan, peranan manajemen tidak dapat diabaikan untuk keberhasilan dari usaha tersebut. Bagaimanapun baiknya prospek dari gagasan usaha atau proyek yang dilaksanakan, tanpa didukung dengan manajemen yang baik, tidak mustahil akan mengalami kegagalan. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.